kita amati secara mendalam, Malaysia atau negeri ujung Medini sebetulnya senantiasa dibayangi oleh kecemasan yang luar biasa. Sebab, negeri ini hanyalah pinggiran di Nusantara, dilihat dari geopolitik, sejarah, budaya, dan peradaban. Karena itu, orang Melayu Malaysia kemudian cenderung berilusi, membayangkan jadi bangsa yang hebat, demi mengusir rasa takut itu. Tak ada suku di Indonesia yang takut hilang ditelan zaman. Tapi kaum Melayu di Malaysia sungguh khawatir. Karena itulah, muncul slogan, tak akan Melayu hilang di bumi, yang diambil dari dongeng Hang Tuah. Slogan ini mungkin bentuk rasa cemas, yang timbul dari trauma sejarah. Dalam sejarahnya, Melayu Semenanjung harus menghadapi kekuatan besar seperti Siam, Aceh, Cina, Sriwijaya, dan Majapahit, dan kemudian penjajah. Dan orang-orang Semenanjung tak pernah menang menghadapi mereka. Di zaman sekarang, yang tertinggal di ujung Medini hanyalah sisa-sisa Kesultanan Melayu Islam. Maka lahirnya konsep Melayu Islam pun dimasukkan dalam konstitusi Malaysia. Konsep ini juga mau dijual ke Nusantara lewat konsep Mahawangsa Melayu, konsep alam Melayu, dan propaganda bahasa Melayu. Karena memang cuma ilusi, semua itu tidak laku. Kecemasan mengenai keterbatasan negara Malaysia itu tergambar pula dari obrolan tokoh tua di Malaysia, seperti dalam video berikut. Kalau kita melihat kepada sejarah Majapahit, sejarah Sriwijaya, jadi paling jauh sekali ialah pemerintahan ataupun bangsa kita berasaskan kepada sejarah Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara, tapi kerajaan pada waktu itu masih kerajaan Hindu. Dan begitu juga Sriwijaya masih lagi kerajaan Hindu. Itu yang dikatakan, apa yang dikatakan sejarah Hindu dalam negara kita ini mungkin sudah tidak mempunyai apa-apa arti lagi ya, apabila kita menerima Islam. Apabila kita menerima Islam, maka Sriwijaya dan sebelumnya Majapahit itu telah hilang dan lahirlah Kesultanan Melayu Islam dalam negara kita ini. Dan kesultanan itu sebahagiannya masih kekal, tapi banyaknya sudah hilang masamnya. Profesor tadi sebetulnya bicara jujur. Ia melihat Malaysia di tengah geopolitik yang sebenarnya. Klaim sejarah Malaysia menjadi amat terbatas karena ujung Medini terlanjur memposisikan dirinya sebagai Melayu Islam. Dengan ideologi ini, tentu saja dunia akan tertawa jika orang Malaysia merasa memiliki Sriwijaya atau Majapahit yang jelas peninggalan Buddha dan Hindu. Dunia pun ngakak ketika Melayu Malaysia mengklaim Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman. Mereka bikin ilusi dan dongeng karena memang sudah terjepit. Sebaliknya, klaim sejarah dan budaya Indonesia amat kuat karena tidak hanya terbatas pada warisan Islam. Indonesia menjunjung tinggi nenek moyangnya, bahkan nenek moyang di zaman animisme sekalipun. Hebatnya sejarah dan budaya nenek moyang Indonesia itu merupakan sumber kekuatan besar yang tidak dimiliki ujung Medini. Modal lain tentu saja pengalaman sebagai bangsa pejuang dan bangsa yang bersatu padu. Kita juga memiliki bahasa Indonesia yang hebat. Maka, kita amat mudah membangkitkan kekuatan Indonesia Raya, karena bangsa ini punya memori historis zaman Aceh, kehebatan pusat Melayu di Sumatera, kegemilangan Sriwijaya dan Majapahit. Kita juga mempunyai jejak sejarah dan budaya kehebatan suku-suku di Nusantara. Itulah yang dicemaskan Malaysia, apalagi setelah Jokowi menggagas ibu kota baru Nusantara.
kemunculan Nusantara sebagai ibu kota baru. Ibu kota yang baru kepada Indonesia yang begitu hampir dengan Kuching, dengan Sarawak dan Brunei, dan tidak begitu jauh juga dengan Sabah dan sebagainya. Okey, Jokowi cuba untuk nak membina satu negara hebat. Jakarta itu tidak dapat lagi menampung kepadatan sebagai satu pusat pentadbiran dan juga pusat ekonomi dari segi geografi. Ya, dan yang keduanya, Jakarta itu selalu bermasalah dengan banjir. Dalam usaha untuk membina satu negara bangsa Indonesia yang berpengaruh, dia mesti nak melihat satu center, satu center yang seolah dia mengawal kedudukan Nusantara ini. Di situ dia akan lihat bahawa kedudukan yang strategik, yang berhadapan dengan Thailand, berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya, dia telah meletakkan suatu identiti yang begitu strategik dari segi politiknya untuk menggambarkan bahawa kekuatan sebagai satu ibu negara baru itu memang betul-betul strategik dalam satu lingkungan negara-negara di Nusantara ini. Dia akan muncul sebagai suatu kuasa ekonomi baru. Jadi dalam tempoh 10 tahun nanti, Malaysia, Thailand dan sebagainya akan ketinggalan berbanding dengan apa yang divisikan oleh Jokowi untuk membina satu negara yang besar dalam lingkungan dalam ASEAN ataupun di kawasan Nusantara itu. Ini tidak berarti bahawa Jokowi telah mengasaskan suatu gerakan untuk kembali kepada kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini bahawa idea untuk kembali kepada Empire Majapahit itu sudah dilahirkan apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara, iaitu sesuatu yang agak bertentangan dengan idea Nusantara yang ada dalam kepala orang seperti kita di Malaysia ini. Dalam politik ini, siapa yang kreatif, siapa yang berani, dia akan menguasai. Kerana Indonesia dengan jumlah rakyat 270 juta, dengan kekuatan ekonomi, walaupun terdiri daripada ribuan pulau-pulau, etnik, bangsa, agama dan sebagainya. Tetapi kalau dia dapat menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai satu bangsa yang hebat, membangun dengan satu bahasa, dengan sebabnya bagaimana kita tengok orang Indonesia ni dia boleh faham satu bahasa, bahasa standard Indonesia itu, walaupun itu orang Madura, orang Betawi dan sebagainya, Jawa, tetapi kekuatan dia ada di situ. Jadi kalau kecerdikan ada pada pemimpin dia untuk nak menggembelingkan potensi yang ada, di situ satu kelebihan kepada bangsa Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video dan ulasan kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.